Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa bertemu kembali walaupun kita tidak bisa bertemu secara fisik karena COVID-19 ini. Nah, pertemuan kita kali ini hanya bisa kita lakukan lewat media yang lain. Tapi biarlah itu semua tidak membuat kita makin lemah, tetapi membuat kita makin semangat, makin bersukacita, dan makin sungguh-sungguh untuk mempermuliakan nama Tuhan. Nah, puji nama Tuhan. Saudara, pada hari ini saya mau berbicara tentang kuasa perkataan. Nah, ini sangat penting sekali buat orang-orang percaya, kuasa perkataan. Mari kita membaca di dalam Amsal pasal yang ke-16, Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-24. Amsal 16 ayat yang ke-24, firman Tuhan berkata, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Yang percaya berkata, amin. Saudara, perkataan yang menyenangkan itu seperti sarang madu. Dan sarang madu ini punya manfaat. Di samping madunya manis, ternyata sarang madu atau propolis itu ada khasiat bisa menjadi obat bagi manusia. Nah, saudara, orang yang suka berbicara itu diperkirakan dalam satu hari itu melontarkan kata-kata 30.000 kata setiap hari. Coba kita bayangkan, saudara. Orang yang suka berkata-kata, apalagi seorang pendeta, itu pinter ngomong, banyak ngomong. Apalagi seorang ibu, kata Alkitab, banyak berbicara. Nah, saudara, pertanyaannya, dari sekian banyak perkataan yang kita keluarkan setiap hari, pertanyaannya adalah, bagaimana perkataan kita, entah itu banyak, entah itu sedikit, mempengaruhi sesama kita. Sekali lagi, perkataan kita entah itu banyak, entah itu sedikit, pertanyaannya, adakah punya pengaruh bagi sesama kita? Seorang filsuf Yunani itu meminta pelayannya untuk memasakkan hidangan yang paling lezat. Bukan cuma hidangan yang lezat. Hidangan yang lezat banyak. Dan setiap orang pasti punya menu favorit yang membuat itu enak untuk dimakan. Tetapi di sini seorang filsuf ini minta kepada pelayannya, masakkan aku masakan yang paling lezat. Saudara, sepanjang malam pelayan ini tidak bisa tidur. Sepanjang malam berputar otak, aku harus masak apa? Sehingga masakan yang paling lezat itu bisa dinikmati oleh tuanku. Nah, akhirnya pelayan ini dapat hikmat. Nah, kemudian dia merencanakan ia memasak lidah. Dia masak lidah, kemudian lidah itu diberikan kepada tuannya. Dia masak lidah sapi, lalu dikasihkan kepada tuannya. Lalu dia berkata begini, ini hidangan yang paling lezat di antara semua hidangan lain. Karena hidangan ini mengingatkan kita agar menggunakan lidah kita untuk memberkati, untuk mengungkapkan rasa sukacita, untuk menghalau kesedihan, mengenyahkan keputusasaan, dan lewat lidah ini itu bisa menyebarluaskan yang namanya keceriaan. Nah, puji nama Tuhan. Lalu sang filsuf ini mengangguk-anggukkan kepala. Dia senang, pinter pelayanku ini. Nah, kemudian si filsuf ini juga minta kepada pelayannya, besok masakkan aku masakan yang paling tidak enak. Wah, ini juga bingung. Biasanya seorang chef, seorang koki, orang yang pinter masak, itu selalu identik dengan masakan-masakan yang bisa dirasakan. Jangan sampai dia masak masakan yang tidak enak, karena itu menyangkut eksistensi dari seorang chef ini. Tetapi tuntutan dari seorang filsuf ini, seorang tuan ini,
untuk dimasakkan masakan yang tidak enak. Saudara, kembali lagi pelayan ini berputar otak. Sepanjang malam dia bingung, aku harus masak apa? Ada orang yang ngomong lodeh itu tidak enak. Tapi bagi orang Jawa, lodeh itu masakan yang paling enak. Apalagi 2 hari, 3 hari. Dipanasi, makin enak. Saudara, perhatikan. Masakan woku, itu bagi orang Jawa, masak rasanya cuma begitu. Tapi bagi orang Manado, itu masakan yang paling enak. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi di sini pelayan itu berpikir, bagaimana aku bisa masak, tapi masakan yang paling tidak enak. Kemudian dia mendapatkan ilham lagi. Lalu dia hidangkan satu masakan yang diminta oleh tuannya itu masakan yang tidak enak. Waktu disajikan, ia berkata sama tuannya, seorang filsuf ini adalah hidangan yang paling tidak enak. Karena mengingatkan kita bahwa kita menggunakan lidah untuk menyumpahi, untuk meremukkan hati, untuk menghancurkan reputasi, menciptakan pertikaian, serta membuat keluarga dan bangsa itu bisa berperang. Nah, saudara, dari cerita ini tentang masakan yang enak dan masakan yang tidak enak, bahannya sama, yaitu lidah. Saudara, untuk memahami maksud kata-kata dari si pelayan itu, si tuan ini, si filsuf ini tidak perlu makan daging lidah terlebih dahulu. Kita mungkin seringkali telah menelan perkataan kita sendiri sebelum kita belajar untuk menghindari perkataan yang ingin kita tarik kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lidah itu tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Perhatikan, lidah itu tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Tetapi si pemilik lidah itu yang mampu untuk mengontrol. Perhatikan. Jadi lidah ini digunakan untuk memberkati maupun untuk menyumpahi, itu tergantung dari si pemilik lidah. Siapa si pemilik lidah itu? Nah, itu yang bisa mengontrol yang namanya lidah. Nah, puji nama Tuhan. Ada peribahasa yang mengatakan, jilat terlebih dahulu lidah Anda sebelum mengatakan sesuatu. Perhatikan, jilat terlebih dahulu lidah Anda sebelum mengatakan sesuatu. Artinya, kita harus memastikan bahwa ucapan itu benar dan tidak membawa kerugian baik buat kita maupun buat orang lain. Saudara, sebelum kita berbicara, pastikan dulu apa yang kita bicarakan itu membawa sesuatu buat kita maupun buat orang lain. Nah, saudara, untuk menunjukkan bahwa perkataan yang meluncur atau keluar dari mulut itu mempunyai dampak yang besar. Tapi ada juga ucapan orang bijak mengatakan bahwa jumlah perkataan yang banyak tidak lantas menjadikan orang itu bijaksana. Kata-kata ini kalau kita perhatikan betul, saudara. Justru Alkitab mencatat banyak bicara, banyak salah. Makanya Alkitab menuntut kita, biarlah sebagai orang percaya sedikit bicara. Sedikit bicara, banyaklah untuk mendengar. Karena orang yang banyak bicara, seperti saya katakan di pendahuluan tadi, 30.000 dalam satu hari. Orang itu mampu berkata-kata, tapi belum tentu perkataan yang banyak itu menjadikan orang itu menjadi orang yang bijaksana. Karena yang penting bukan banyaknya perkataan, tetapi perkataan yang diucapkan itu tepat dan pada waktunya. Artinya apa? Walaupun sedikit bicara, tapi perkataan kita itu bisa memberkati orang lain. Nah, puji nama Tuhan, saudara. Banyak orang yang mendapatkan kekuatan, banyak orang yang mendapatkan semangat kembali dalam hidupnya karena mendengar
apa yang dikatakan oleh orang lain. Saudara, saya masih ingat ketika saya dikata-katai, Purwoto itu bukan hamba Tuhan. Ya, Purwoto itu hanya kacung. Kacungnya Pak Sigit, itu pernah saya dengar. Itu membuat saya down. Tetapi ada orang yang berkata, bahkan firman Tuhan sendiri mencatat, Yosua yang dikatakan sebagai abdi Musa, justru Yosua lah yang berhasil membawa bangsa Israel itu masuk ke tanah perjanjian. Saudara, saya membaca itu, saya mendapatkan firman itu, saya dengar firman itu, dan semangat itu menjadi pulih kembali. Lalu teman-teman saya bilang begini, Tuhan nanti yang bela kamu. Saudara, dan ini betul saudara, orang yang memberi kekuatan. Ada orang yang berkata biarlah yang lalu berlalu, tetapi yang sekarang marilah kita hidup dengan hati-hati. Nah itu yang membuat kami, untuk kami bisa semangat kembali. Sehingga kami sekarang boleh jadi seorang hamba Tuhan. Nah puji nama Tuhan saudara. Sebaliknya ada juga perkataan yang membuat orang itu terluka. Ya loh, ada yang nyanyi sakitnya itu di sini. Ya, itu. Saudara, ini akibat apa? Perkataan. Perhatikan saudara, silet itu tajam. Tapi perkataan itu lebih tajam daripada silet. Ya, bahkan orang Jawa bilang begini, hatiku doa-doa. Sakitnya tuh di sini Pak. Ya toh, lewat perkataan itu bisa menghancurkan seseorang. Ini hati-hati. Jadi hanya dengan lidah atau perkataan itu bisa menghancurkan seseorang. Lewat perkataan kita bisa menjadi frustasi, kita menjadi putus asa karena dibunuh oleh perkataan yang disampaikan orang lain. Mosok bisa sih seorang Purwoto, orang desa jadi pendeta? Saudara, berarti kan kadang-kadang itu membuat kita lemah. Makanya saya selalu katakan pada anak-anak saya, baik Obed Edom maupun Yobela, saya selalu katakan engkau anak yang luar biasa, engkau anak yang diberkati Tuhan. Dan kami bisa melihat anak-anak saya sekarang satu kuliah di sekolah tinggi teologi. IP-nya kemarin 3,16, itu masih awal. Dan saya percaya nanti terus anak ini akan diberkati Tuhan. Karena kata-kata yang keluar dari mulut saya selalu katakan kamu harus lebih dari papamu. Kenapa saya katakan begitu? Memacu semangat anak. Sehingga anak itu tidak frustasi tetapi semangat kembali untuk belajar. Nah puji nama Tuhan saudara. Perkataan yang buruk itu bisa menciptakan pertikaian. Perhatikan. Akibat perkataan adik sama kakak bisa berkelahi. Akibat perkataan anak sama orang tua bisa saling membunuh. Akibat perkataan kita dengan sesama kita, dengan rekan kerja kita, dengan rekan sepelayanan kita, itu bisa bertikai. Itu bisa mengakibatkan hancur reputasi seseorang. Dan itu bisa melukai hati. Bahkan perlahan-lahan itu dapat menghancurkan hidup orang lain. Saudara perhatikan, makanya apa yang kita katakan, biarlah itu menjadi obat dan manis. Saudara, perkataan yang baik itu akan menyenangkan. Perkataan yang baik itu akan membawa sukacita. Perkataan yang baik itu akan membuat orang itu merasa dihargai dan dikasihi. Dan itu akan memacu dirinya untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari hari ini. Ini hanya karena perkataan. Perhatikan bagaimana 10 November tahun 45. Perkataan dari Bung Tomo bisa membakar arek-arek Surabaya untuk mempertahankan kota Surabaya. Dan akhirnya kemenangan bisa diraih. Walaupun senjata yang dipunya itu hanya bambu runcing, bukan senapan. Tetapi akibat perkataan yang membakar arek-arek Surabaya pada waktu itu, sehingga semangat itu boleh ada. Dan itu membuat satu kemenangan. Saudara, perkataan dan cara kita mengungkapkannya tidak hanya membuat perbedaan terhadap hubungan kita dengan yang lain, tapi juga menunjukkan kualitas dari hidup seseorang. Perhatikan,
Perkataan kita itu akan menunjukkan kualitas siapa kita. Tidak usah dilihat rumahnya, tidak usah dilihat ini orangnya seperti apa. Lihat saja dia berbicara, dengar waktu dia berbicara. Itu sudah menunjukkan kualitas hidupnya. Dan perkataan itu juga merupakan benih. Saudara, perkataan itu merupakan benih yang kita tabur. Seringkali kita tidak sadar kalau perkataan itu merupakan satu benih. Makanya kalau sama anak, mungkin dapat nilai yang jelek, jangan katakan bodoh kamu. Nanti anak itu bodoh. Waktu anak-anak saya mendapatkan nilai yang jelek, saya selalu katakan, pinter nak. Dapat nilai lebih dari ini, jauh lebih pinter. Saya katakan seperti itu. Kenapa? Memacu. Supaya anak itu betul-betul dalam hatinya tumbuh semangat lagi. Perhatikan, perkataan itu taburan. Kalau berkata-kata yang baik, nanti akan mendapatkan hasil yang baik dari taburan perkataan itu. Jika kita menginginkan hal yang baik, maka kita harus mengatakan hal-hal yang baik. Dan itu adalah kunci untuk mengalami hal yang baik. Setiap perkataan yang kita ucapkan, itu juga harus dipertanggungjawabkan. Saudara, perkataan kita itu dipertanggungjawabkan. Tidak hilang begitu saja. Itu dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, benar atau salah. Ini perhatikan. Ya saudara, ini penting untuk kita memahami. Di samping perkataan itu merupakan satu benih, suatu saat perkataan itu pun juga akan dipertanggungjawabkan. Jadi kalau kita ingin agar ucapan kita itu mampu membangun sesama kita, maka mintalah agar Tuhan itu memberi kita kebijaksanaan dalam bertutur kata. Apalagi kita ini adalah anak-anak Tuhan. Ya, minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan satu hikmat, supaya kita mengucapkan kata-kata yang tepat pada waktu yang tepat dan dengan cara yang benar demi kebaikan sesama dan demi kemuliaannya. Makanya Amsal pasal 16 ayat yang ke-24 berkata, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Perhatikan, perkataan yang menyenangkan seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Ini yang diminta oleh Tuhan. Salomo belajar dari orang tuanya yang namanya Daud. Betapa pentingnya sebuah perkataan. Makanya itu kalau ngomong itu hati-hati. Kalau ngomong itu hati-hati. Jangan cuma syukur jeplak. Dipikir dulu. Supaya perkataan itu manis. Dan supaya perkataan itu menjadi obat. Yang sakit bisa sembuh. Yang lemah bisa dikuatkan kembali. Saudara, ini dampak perkataan. Saudara, kata-kata itu mempunyai kuasa untuk membangun. Sekali lagi, kata-kata itu mempunyai kuasa untuk membangun. Kata-kata juga mempunyai kuasa untuk menghancurkan. Nih, perhatikan. Pentingnya kata-kata itu. Bisa membangun dari satu sisi, tapi dari sisi lain bisa meruntuhkan atau menghancurkan. Dan perkataan itu bisa menghibur, tetapi perkataan itu juga bisa untuk menyakiti. Nah, saudara, karena itu kata-kata itu dapat mendorong seseorang itu bisa melakukan tindakan-tindakan yang sangat terpuji, yang berani, bahkan sampai yang ekstrim sekalipun. Ini dampak dari perkataan. Karena itu penulis Amsal itu perlu berbicara tentang kata-kata kepada umat Tuhan, kepada saya, kepada saudara, kepada semua pendengar. Kerinduan Allah adalah kata-kata anaknya hendaklah seperti sarang madu, bukan seperti madu, beda. Sarang madu dan madu itu beda, ya. Madu itu ada di dalam sarang madu, tapi sarang madu tidak ada dalam madu.
tapi madu yang ada dalam sarang madu. Artinya di dalam perkataan mereka haruslah ditemukan madu yang mempunyai banyak manfaat. Perhatikan. Perkataan kita itu akan ditemukan madu dan itu banyak manfaat bagi manusia. Dengan kata lain, hendaklah perkataan kita itu memberikan manfaat bagi sesama kita. Perhatikan. Perkataan kita itu menjadi manfaat bagi sesama kita. Ini penting buat kita semua. Ya. Perkataan kita itu jadi manfaat buat banyak orang. Dan biarlah lewat perkataan itu juga bukan cuma menjadi manfaat bagi banyak orang, tetapi lewat perkataan kita itu terjadi sesuatu yang bisa membuat orang lain itu menjadi pulih kembali. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu jangan malah kita itu menjadi racun yang menyebabkan kehancuran bagi sesama. Ingat, harusnya perkataan itu menjadi obat, bukan menjadi racun yang menghancurkan sesama kita. Jangan sampai perkataan itu menjadi racun yang menghancurkan lingkungan kita. Saudara, begitu juga perkataan kita, jangan sampai itu tatanan sosial dalam masyarakat yang baik itu menjadi porak-poranda karena perkataan kita. Jadi Salomo menggambarkan perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Sudah bukan menjadi rahasia lagi. Kalau ternyata sarang madu, tadi sudah saya katakan, itu propolis. Itu memiliki khasiat yang luar biasa bagi kesehatan. Saya ingat orang yang menjalankan MLM dari produk propolis. Saudara, ternyata propolis ini, apalagi dikenal dengan propolis lebah, itu adalah bahan resin damar yang dikumpulkan oleh lebah dari pucuk muda dan kulit pepohonan. Itu dikumpulkan. Nah, propolis ialah bahan yang lengket dari tumbuh-tumbuhan. Lebah menggunakan bahan ini untuk menutupi lubang atau celah dalam sarang mereka. Supaya apa? Tatkala madu yang ada di dalam sarang itu tidak tumpah, tidak bocor, tapi bisa kumpul di satu sarang itu. Jadi ini propolis berguna sekali supaya madunya tidak kececeran, saudara. Nah, propolis itu juga mengandung beragam vitamin dan mineral yang sangat bermanfaat. Salah satunya sebagai antioksidan. Nah, saudara, ini pentingnya sarang madu. Propolis, saudara. Kita dapat membayangkan betapa luar biasa khasiat dari perkataan menyenangkan yang keluar dari mulut orang-orang percaya. Nah, puji nama Tuhan. Saudara, sekarang kita akan melihat, saudara, bagaimana agar kata-kata itu bermanfaat bagi sesama. Bagaimana kata-kata itu bisa bermanfaat bagi lingkungan. Bagaimana kata-kata itu bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Yang pertama, kunci yang pertama itu terletak pada hati manusia. Amsal 16 ayat yang ke-23. Amsal 16 ayat yang ke-23 dikatakan, hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi. Perhatikan, hati orang bijak itu menjadikan mulutnya berakal budi dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Hati orang bijak. Jadi kunci yang pertama itu terletak pada hati. Nah, jadi ini tepat sekali seperti yang pernah diucapkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita buka di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-34 sampai 37. Tuhan Yesus bicara apa tentang hati? Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi orang yang hatinya jahat seringkali mulutnya manis, makanya ditegur, kamu jahat. Karena yang kamu ucapkan itu tidak sama dengan hatimu. Lalu ayat yang ke-35,
Orang yang bijak mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan. Tadi sudah saya bahas. Perkataan itu dipertanggungjawabkan. Kapan? Pada hari penghakiman. Kapan? Sekarang ini bisa terjadi juga. Karena ucapan kita. Itu belum nanti pada zaman penghakiman. Dikatakan 37, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Perhatikan. Yang ingin saya garis bawahi di sini. Orang yang baik itu mengeluarkan kata-kata yang baik. Ada pepatah Jawa berkata, lahir itu utusaning batin. Jadi sebetulnya perkataan itu keluar, ya seperti itulah hati kita. Itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Karena itu, saudara, hati manusia itu harus selalu diisi dengan norma-norma, nilai-nilai, kebenaran ilahi, agar hati kita ini bisa menjadi hati yang bijak dan berpengertian. Makanya Amsal pun juga menulis, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini perlu dijaga hati, saudara. Itu bisa terus dijaga hati. Makanya itu bisa didapat hanya karena firman. Penting sekali. Makanya kalau dengar firman, dengar yang sungguh-sungguh. Jadi hati yang diwarnai oleh firman Tuhan itu akan menghasilkan madu. Itu manis untuk didengar dan ada khasiat. Puji nama Tuhan. Sekali lagi, jangan sampai perkataan kita itu perkataan yang menyakitkan. Berarti kalau perkataan kita menyakitkan, ya hati kita seperti itu. Tapi kalau perkataan kita itu jadi berkat, manis, bisa buat obat, ya seperti itulah hati kita. Puji nama Tuhan. Yang kedua, kunci yang kedua, supaya perkataan itu punya manfaat buat banyak orang, kuncinya adalah sabar dan menguasai diri. Amsal 16 ayat yang ke-32. Amsal 16 ayat yang ke-32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Perhatikan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Seorang pahlawan itu orang yang kuat, bisa mengendalikan semuanya katanya sehingga dia menang. Tapi orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudara perhatikan kata-kata ini. Kunci yang kedua ini mempunyai makna ganda. Yang pertama, kita harus sabar dan menguasai diri sehingga kita tidak mengeluarkan kata-kata yang beracun. Ya, yang pertama perhatikan. Kita harus sabar dan menguasai diri sehingga kita tidak mengeluarkan kata-kata yang beracun. Kadang-kadang kalau ke hati kita mulai panas, ngamuk, emosian, itu yang keluar itu justru sesuatu yang menyakitkan hati orang. Karena apa? Kita tidak bisa menguasai diri, kita tidak bisa kontrol diri, kita tidak bisa sabar. Makanya orang yang sabar, orang yang bisa menguasai diri, perkataannya itu tidak akan beracun. Tapi kalau orang itu tidak sabar, tidak bisa menguasai diri, pasti perkataannya itu akan membuat orang lain sakit hati. Yang kedua, ketika orang lain mengeluarkan kata-kata beracun kepada kita, sering kan kita digitukan sama orang mengata-ngatai kita, membuat hati kita sakit. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau kita mendengar orang yang seperti itu? Oh Pak Pendeta, tak tapuk mulutnya, tidak boleh. Kalau kita mendapatkan atau kita menerima kata-kata yang beracun dari orang lain untuk kita harus mendengarkan. Rungokno, dengar, terima dengan sabar dan menguasai diri. Loh, saudara, tidak iso, walaupun disupeli gini sini tetap dengar. Kalau disupeli dua-dua nyinggung perasaan orang lain. Jadi biarkan dia ngomong, dengar, terima, tetapi hatimu tetap sabar dan menguasai diri. Sehingga kita tidak melakukan kebencian. Ya.
Sehingga kita tidak melakukan kebencian, artinya kita taklukkan kebencian dan sakit hati itu. Sehingga kita tidak ngomong juga yang beracun, biarin mereka ngomong beracun buat kita. Tapi jangan sampai ucapan kita jadi racun, tapi kita justru dengar, tahan emosi supaya kita tidak marah. Nah, aplikasinya, sekarang coba kita lihat. Iman yang sejati harus sepadan dengan perbuatan dan harus terpancar dalam perkataan. Loh, kita orang percaya loh saudara. Kita orang percaya, berarti kita harus identik dengan perkataan kita itu selalu perkataan yang memberkati banyak orang. Setiap saya tulis WA, tulis pesan pada orang lain, saya akhiri, Tuhan Yesus memberkati. Kalau orang itu tidak seiman, selalu saya katakan Tuhan memberkati. Nah, puji nama Tuhan. Perhatikan saudara, jadi kita belajar, jangan mengutuki sesama, karena sesama itu pun adalah ciptaan Tuhan. Seperti sumber mata air tidak mungkin mengeluarkan air tawar sekaligus mengeluarkan air pahit. Ya, tidak mungkin kita orang yang beriman lalu mengutuk dan yang satunya lagi berkat. Nah, saudara, inilah pesan firman Tuhan buat kita semua pada minggu ini. Biarlah kita introspeksi diri. Setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, orang yang percaya harus menjadi seperti madu yang menyehatkan. Karena kita sudah punya sarang madu dalam hati kita. Saudara, itu berkhasiat. Manis didengar, bisa buat obat bagi orang lain. Biarlah pesan firman Tuhan ini, pesan Tuhan ini digambarkan seperti seseorang yang sedang membagi-bagikan madu. Dengan menyuapinya kepada mulut banyak orang, kita belajar, saudara, bagi madu-madu itu, perkataan-perkataan itu, sehingga setiap hari orang memakannya menjadi sembuh dan hatinya menjadi penuh dengan sukacita. Coba kita renungkan dalam 1 minggu yang lalu, berapa kali Anda memberikan madu dan berapa kali Anda memberikan racun. Itu yang tahu adalah saya dan saudara. Saudara, biarlah kita belajar baik kepada orang tua, pada suami, kepada istri, kepada anak, kepada saudara, kepada teman-teman sejawat, bahkan pembantu. Mungkin kalau ada pembantu, kita belajar untuk memberikan madu buat mereka semuanya. Artinya perkataan itu perkataan yang memberkati banyak orang. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Biarlah lewat perkataan yang kita keluarkan lewat mulut kita yang diciptakan oleh Tuhan, semua dua, mata dua, lubang hidung dua, telinga dua, tangan dua, tapi satu ini seringkali kita tidak bisa mengontrol. Ingat, siapa yang bisa menjinakkan atau mengontrol lidah itu? Sang pemiliknya. Kalau belum bisa, minta sama Tuhan, pasti Tuhan akan memberi kemampuan. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala. Bapa di sorga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengajar kami untuk kami senantiasa berhati-hati dalam berkata-kata. Sebab kami tahu perkataan kami itu sebuah taburan. Perkataan kami itu menunjukkan siapa identitas kami. Dan biarlah perkataan kami seperti yang diajarkan oleh Salomo, perkataan yang manis, perkataan yang berkhasiat, bisa menyembuhkan semua sakit penyakit. Terima kasih, tanamkan firman ini dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya firman ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan membentuk jemaat-Mu, umat-Mu, kami hamba-hamba-Mu untuk serupa dengan Kristus. Terima kasih. Kami peralaskan doa yang penuh pengharapan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.